Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ij'alna bi syar'ika 'alimin wa bima 'alimna 'amilin wa fi 'amalina mukhlisin ya rabbal alamin. Wa ba'du, mengawali pengajian kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya kita kembali bacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah pengajian kita pada malam hari ini tidak melanjutkan bacaan kita dari kitab Syifa'ul Af'idah Minat Tasya'umi wa Tiyara karya Andre Gurukta Haji Abdurrahman Ambo Dalle. Tapi kita akan berbicara mengenai bulan Sya'ban, karena malam ini berdasarkan kalender Hijriah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan juga berdasarkan hasil penelitian dari lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama, bahwasanya malam ini sudah memasuki malam ke-8 dari bulan Sya'ban. Jadi ada yang mengatakan malam ke-9, ada yang mengatakan malam ke-8. Tapi berdasarkan kalender yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama dan juga berdasarkan hasil kajian dari tim Falakiyah Nahdlatul Ulama, ternyata malam ini baru 8 Sya'ban, yang berarti bahwa kemungkinan besar Sya'ban pada tahun ini hanya 29 hari, sehingga dengan demikian akan bersamaan satu Ramadan pada tanggal 23 Maret yang akan datang. Ada apa dengan bulan Sya'ban? Pertama, bulan Sya'ban termasuk salah satu bulan yang istimewa. Bulan Sya'ban termasuk salah satu bulan yang istimewa. Saking istimewanya bulan Sya'ban, sampai-sampai di antara ulama ada yang menyatakan man awwada nafsahu fihi bil ijtihadi
man awwada nafsahu fihi bil ijtihadi faza fi ramadana bihusnil i'tiyadi. Saya ulangi, man awwada, ain waw dal, man awwada nafsahu fihi ay fi Sya'ban bil ijtihadi faza fi ramadana bihusnil i'tiyadi. Artinya, siapa yang mempersiapkan dirinya, siapa yang mempersiapkan dirinya di bulan Sya'ban dengan bil ijtihadi, dengan bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Bil ijtihadi, dengan bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, bersungguh-sungguh melakukan kebaikan. Faza fi ramadana, maka dia akan beruntung di bulan suci Ramadan bihusnil i'tiyadi, karena sudah memperbaiki persiapannya. Saya ulangi, siapa yang mempersiapkan dirinya di bulan Sya'ban dengan bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan beruntung di dalam bulan suci Ramadan bihusnil i'tiyadi, karena sudah memperbaiki persiapannya. Itulah sebabnya ada sebuah ungkapan Bugis, mengatakan, nareko elok ki lolongangi barakakna Lailatul Qadri rilalenna ulan ramalang aja narilalenna pi ulan ramalang napa elok ki makkasara nekia akkasara memen ni riolo temut tamana pa ulan ramalang. Saya ulangi bahasa Bugisnya dulu. Nareko elok ki lolongangi barakakna Lailatul Qadri rilalenna ulan ramalang aja narilalenna pi ulan ramalang napa elok ki makkasara nekia akkasara memen ni riolo temut tamana pa ulan ramalang. Artinya, bila kita ingin mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar di dalam bulan suci Ramadan, jangan nanti mempersiapkan diri, jangan baru mempersiapkan diri di bulan suci Ramadan, tapi persiapkan memanglah diri kita menyambut keberkahan Lailatul Qadri sebelum masuk bulan suci Ramadan. Saya ulangi, bila kita ingin mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, jangan nanti baru mempersiapkan diri di dalam bulan Ramadan, tapi persiapkan memanglah diri kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Itulah sebabnya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, Nabi terus berdoa agar diberikan keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan juga dipanjangkan usianya memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Pertanyaan, mengapa Nabi menggandengkan 3 bulan ini? Rajab, Sya'ban, Ramadan. Karena di sana tersirat pesan
bila kita ingin meraih keberkahan Lailatul Qadri di bulan suci Ramadan, maka persiapkan memang diri kita untuk meraih keberkahan itu sejak kita memasuki bulan Rajab, bulan Sya'ban, sehingga begitu nanti masuk ke bulan suci Ramadan, maka kita akan beruntung di dalamnya. Inilah yang disebut oleh ulama kita, man awwada nafsahu fihi bil ijtihadi faza fi ramadana bi husnil i'tiyadi. Siapa yang mempersiapkan dirinya di bulan Sya'ban dengan bersungguh-sungguh beribadah, bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan beruntung di dalam bulan suci Ramadan bi husnil i'tiyadi, karena dia sudah mempersiapkan dirinya sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Itulah sebabnya Rajab, Sya'ban baru masuk bulan suci Ramadan. Sehingga ada yang mengatakan begini, Rajab itu ibaratnya bulan menanam, bulan Sya'ban ibaratnya bulan menyiram. Artinya di bulan Rajab kita menanam kebaikan, di bulan Sya'ban kita siram dan pupuk kebaikan kita, tanaman-tanaman kebaikan ini kita pupuk, maka di bulan Ramadan kita akan panen kebaikan. Sampai-sampai ada yang mengatakan, iya tu ulen raja, ulen matanet taneng, iyan natosi ulen Sya'ban, ulen untuk bolok-bolok itanat tanenge, nenia ulen ramala, ulen mingala. Bulan Rajab itu ibaratnya bulan menanam kebaikan. Bulan Sya'ban bulan untuk menyiram dan memupuk tanaman-tanaman kebaikan. Dan begitu masuk bulan suci Ramadan, tiba saatnya kita memasuki bulan panen kebaikan dan keberkahan. Inilah bulan Sya'ban. Selanjutnya, apa keistimewaan bulan Sya'ban? Di antaranya yang pertama, bulan Sya'ban istimewa. Keistimewaannya karena satu, begitu banyak peristiwa mulia terjadi di dalamnya. Saya ulangi, bulan Sya'ban istimewa karena begitu banyak peristiwa istimewa terjadi di dalamnya. Yang kedua, bulan Sya'ban istimewa karena memang Sya'ban yang istimewa. Jadi, satu, dia istimewa karena adanya peristiwa yang luar biasa di dalamnya, ada peristiwa mulia di dalamnya. Yang kedua, bulan Sya'ban istimewa karena dia yang memang istimewa. Nah sekarang, keistimewaan bulan Sya'ban dari segi peristiwa yang terjadi di dalamnya. Cukup dua yang kita sebutkan. Satu, di dalam bulan Sya'ban turun ayat yang memerintahkan umat Islam. Di dalam bulan Sya'ban turun ayat yang memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan salat menghadap Baitullah, menghadap Ka'bah, Masjidil Haram. Yang sebelumnya Nabi dan para sahabat, sebelum turun ayat ini, Nabi dan para sahabat salat menghadap Baitul Maqdis, Palestina. Jadi saya ulangi, bulan Sya'ban dikenal sebagai Syahru Tahwilil Qiblah, bulan pengalihan arah kiblat. Jadi bulan Sya'ban disebut sebagai Syahru Tahwilil Qiblah, bulan pengalihan arah kiblat. Bagaimana maksudnya? Di dalam bulan Sya'ban turun ayat yang memerintahkan umat Islam untuk salat menghadap Baitullah, menghadap Ka'bah di Masjidil Haram. Ayatnya adalah surah Al-Baqarah ayat 144.
Suratul Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Jadi menurut ulama ayat ini diturunkan oleh Allah di dalam bulan Sya'ban. Yang sebelumnya disebutkan bahwa waqala Abu Hatim, Al-Imam Abu Hatim mengatakan, shallal muslimuna, umat Islam dulu, artinya Nabi dan para sahabat, melaksanakan salat ila Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis Palestina, 17 syahran, selama 17 bulan, 17 syahran, selama 17 bulan, wa thalathata ayyamin, dan 3 hari. Ini setelah ketibaan Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Jadi 17 bulan tambah 3 hari. 17 syahran wa thalathata ayyam. Selama 17 bulan tambah 3 hari di Madinah maksudnya. Maksudnya ketika tiba dari Mekah ke Madinah setelah berhijrah. Nabi dan umat Islam melaksanakan salat menghadap Baitul Maqdis, tidak menghadap ke Ka'bah Masjidil Haram. Tapi ketika Nabi berada di Mekah, sebelum berhijrah dari Mekah ke Palestina, Nabi melaksanakan salat memang menghadap Baitul Maqdis, tapi menghadap Baitul Maqdis plus menghadap juga ke Baitullah. Kenapa? Sekali tembak kena 2. Mengapa? Karena di Mekah memungkinkan posisi itu. Bagaimana maksudnya? Ibaratnya di sini Baitul Maqdis, di sini Masjidil Haram, maka Nabi salatnya di sini. Tembaknya menghadap Baitul Maqdis, tapi kena juga Ka'bah Baitullah. Jelas ya? Tapi begitu Nabi pindah ke Madinah, posisi ini tidak lagi memungkinkan. Karena arah Baitul Maqdis sudah tidak searah dengan Masjidil Haram. Karenanya selama 17 bulan 3 hari Nabi salat menghadap Baitul Maqdis, tidak lagi salat menghadap Ka'bah Baitullah. Waktu itu Nabi diejek sama kaum Yahudi. Nabi diejek di Madinah karena di Madinah itu mayoritas masyarakatnya adalah Yahudi. Ini Yahudi kok adalah ini. Yahudi yang kurang ajar itu menghina Nabi. Kenapa? Karena Yahudi kalau beribadah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu Yahudi mengatakan, coba lihat Muhammad. Dia menyuruh kita mengikuti agamanya, tapi ternyata dia yang ikut-ikutan sama kita. Ini Yahudi menghina Nabi, karenanya hatinya Nabi tidak senang mendengarkan itu. Itulah yang menyebabkan Nabi setiap kali salat selalu mengangkat kepalanya ke atas. Ini sebagai isyarat berdoa kepada Allah agar turun perintah salat dialihkan dari Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa. Itulah makna qad nara taqalluba wajhika fis samai. Sungguh kami sudah lihat wajahmu ini bolak-balik, ya, menghadap ke atas. Apa maknanya? Itu sebagai bentuk permohonan Nabi agar segera turun perintah mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram. Jadi dari Baitul Maqdis ke Baitullah yang ada di Masjidil Haram. Dan ternyata nanti di bulan Sya'ban turun ayat yang memerintahkan pengalihan arah kiblat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. 17 bulan tambah 3 hari. Dan ayat itu turun, konon disebutkan ayat itu turun yaumas thulatsa linnisfi min Sya'ban. Turun pada hari Selasa pas nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban. Pertengahan bulan Sya'ban artinya 15 Sya'ban. Pertanyaan, kok bisa dikatakan 17 hari tambah 3 hari? Maka menghitunglah
Nabi berhijrah tanggal berapa? Nabi berhijrah, Nabi tiba di Madinah pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Nabi tiba di Madinah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Maka menghitunglah Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Tiba nanti pada bulan Syaban tepat pada bulan yang ke-17. Tambah 3 hari. Kenapa tambah 3 hari? Karena kalau 12 Rabiul Awal tahun berikutnya itu pas 17 bulan. Tambah 3 hari, 12 tambah 3 15. Itulah sebabnya nisfu Syaban. Jelas di sini? Ya. Jadi inilah salah satu keistimewaan dari bulan Syaban. Karenanya itu memberi isyarat kalau masuk bulan Syaban perlu sering-sering menghadap kiblat. Maksudnya sering-sering menghadap kiblat, perbanyak salat sunnah. Jadi bukan sekedar sering-sering menghadap kiblat. Bukan itu. Maknanya di sini adalah sering-sering memperbanyak salat sunnah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa mulia yang terjadi di dalam bulan Syaban adalah turunnya ayat Al-Quran. Turunnya ayat Al-Quran yang memerintahkan salawat kepada Nabi. Turunnya ayat Al-Quran yang memerintahkan salawat kepada Nabi, yaitu surah Al-Ahzab ayat 56. Surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Konon ayat ini diturunkan oleh Allah di dalam bulan Sya'ban. Karenanya bulan Sya'ban dikenal sebagai bulannya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada ungkapan yang mengatakan begini, Rajabun syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadanu syahru ummati. Konon ada riwayat, entah ini sahih atau bagaimana, tapi ada riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi. Konon Nabi pernah mengatakan, Rajabun syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Wa Ramadhan wa Sya'banu syahri wa Ramadanu syahru ummati. Bulan Ramadan itu bulannya Allah. Bulan Sya'ban bulanku, kata Nabi. Wa Ramadanu syahru ummati, sementara bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Jadi kata Nabi, bulan Rajab bulannya Allah, sekalipun tentu semua bulan adalah bulannya Allah. Ya. Tapi Nabi mengatakan bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban bulanku, kata Nabi, sementara bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Pertanyaan mengapa? Nah, jawabannya, bulan Rajab disebut sebagai bulannya Allah, sekalipun semua bulan itu adalah bulannya Allah, tetapi bulan Rajab disebut sebagai bulannya Allah karena di dalam bulan Rajab terjadi satu peristiwa yang menunjukkan kemahabesaran dan kemahakuasaan Allah dan bukti kemahakasih sayang dan rahmatnya Allah kepada umat Nabi Muhammad, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Karenanya konon itulah yang menjadi sebab utama bulan Rajab disebut sebagai bulannya Allah. Kemudian bulan Sya'ban disebut sebagai bulannya Nabi karena di bulan Sya'ban turun ayat yang memerintahkan salawat kepada Nabi. Kemudian mengapa bulan Ramadan disebut sebagai syahru ummati, bulannya umatku? Maka penjelasannya begini. Ramadan sudah ada sebelum datangnya Nabi Muhammad. Ramadan sudah ada sebelum Nabi Muhammad ada. Tetapi kemuliaan dan keberkahan bulan suci Ramadan nanti disampaikan oleh Allah
setelah kedatangan Nabi Muhammad. Saya ulang ini, Ramadan sudah ada sebelum datangnya Nabi Muhammad. Tapi nanti kemuliaan dan keberkahan bulan suci Ramadan dimunculkan oleh Allah setelah kedatangan Nabi Muhammad. Sehingga itu berarti keberkahan bulan suci Ramadan itu diperuntukkan bagi umat Nabi Muhammad. Nah, sekarang alasannya mengapa? Jawabannya, karena umat Nabi Muhammad kuntum khaira ummatin. Kalian itu adalah umat yang terbaik. Kita adalah umat yang terbaik. Tapi yang menjadi tanda tanya, kenapa kita bisa menjadi umat yang terbaik sementara umat Nabi Muhammad paling pendek usianya? Kita hanya berputar di antara 60-70. Kalaupun ada yang lebih, itu 1, 2, 3 saja. Bahkan lebih banyak juga yang diambil sebelum 60. Karenanya kematian kita jangan pandang enteng. Jangan mengatakan, malolomu pak, sehatmu pak. Hati-hati, malakul maut tidak pandang usia. Ya. Konon ya, malakul maut sekarang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Dulu orang kalau mau menonton televisi, diputar telinganya televisi baru menyala. Di rumah saya di Garasi masih tersimpan televisi tua, tapi sudah tidak bisa digunakan, sudah tidak bisa menyala. Saya masih ingat waktu kecil, setiap kali kita mau menonton diputar telinganya. Engkau putar anak. Kalau mau dipindahkan channelnya, diputar lagi. Tapi sekarang televisi tidak lagi diputar telinganya. Tapi sudah pakai remote, tinggal ditekan remote-nya, menyala dan matilah televisi itu. Konon, sekarang malakul maut sudah pakai remote. Dulu, kalau ada orang sakit, biasa cucunya mengatakan, agak pina mati nenek. Cauna sedih jampangi. Tapi sekarang, orang mungkin masih muda usianya, masih sehat, bugar. Tapi sudah beli motor baru, begitu senangnya punya motor baru, dia balap motornya. Akhirnya diremot sama malakul maut, terpaksa tiang listrik berbicara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karenanya tidak boleh dipandang enteng. Nah, sekarang, kenapa umat Nabi Muhammad bisa menjadi umat yang terbaik sementara usianya sangat pendek? Jawabannya bulan suci Ramadan. Bagaimana logikanya bulan suci Ramadan? Karena di bulan suci Ramadan, setiap kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan di bulan suci Ramadan ada satu malam yang kalau kita beribadah di dalamnya, kebaikan itu lebih daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Karenanya taruhlah misalnya usia kita 60 tahun. Taruhlah kita maksimal beribadah 45 tahun. Taruhlah 15 tahun nakal-nakal. Ya. Jadi 45 kita maksimal. Berarti 45 kali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dan setiap Ramadan pasti ada Lailatul Qadar. Kalau setiap Ramadan kita beribadah kepada Allah, sementara nilainya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Ingat, Al-Quran tidak mengatakan sama dengan 1000 bulan, tapi khair, lebih baik. Itu berarti lebih daripada 1000 bulan. Paham ya? Jangan dikatakan bahwa Lailatul Qadar itu senilai beribadah 1000 bulan, tidak itu. Lebih. Ya. Cuma angka 1000 itulah angka yang dikenal paling tinggi di masyarakat waktu itu. Ya. Karena saya ulangi ini, taruhlah 1000 bulan itu sama kurang lebih 82 tahun, 83 tahun. Taruhlah kita ambil 83 tahun. Jadi satu Ramadan kurang lebih senilai 83 tahun. Usia kita bertemu dengan Ramadan 45 kali. Berarti 45 kali 83 sama dengan banyak. Jelas ya? Nah, maka inilah yang menjadi sebab bulan suci Ramadan disebut sebagai syahrul ummati. Tapi ingat, untuk menemukan keberkahan Lailatul Qadar, jangan nanti baru mau berusaha ketika masuk Ramadan. Tapi man awwada nafsahu fi Sya'ban bil ijtihadi faza fi Ramadhan bi husnil i'tiyadi. Orang Bugis mengatakan, nareko elok ki lolongan ni baraka na Lailatul Qadri ajak narilalenna paramalan napa elok ki makasara nekia akkasara memen ni riolo temutamana pa ulan ramalan. Karenanya ini juga memberi isyarat begitu masuk bulan Sya'ban,
begitu masuk bulan Sya'ban, maka sebaiknya kita memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat anaknya. Perbanyak salawat. Keberkahan salawat tidak bisa dihitung. Ya. Keberkahan salawat tidak bisa dihitung. Ingat yang pernah kita sampaikan. Termasuk ciri-cirinya orang yang mulia dan dimuliakan adalah ketika dia diberi kesempatan oleh Allah bersalawat kepada Nabi. Ingat ini, ciri-cirinya orang mulia dan dimuliakan adalah ketika dia diberi kesempatan oleh Allah bersalawat kepada Nabi. Kenapa? Karena Nabi memberi jaminan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dengan keberkahan salawat 1 kali ini akan mendatangkan 10 salawat dari Allah. Sekarang apa maknanya salawatnya Allah kepada hamba? Maknanya adalah siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali, maka Allah akan merahmatinya 10 kali. Sementara kata ulama, jangankan 10 rahmat Allah yang diberikan ke kita, 1 saja rahmatnya, nah kita sudah selamat. Bagaimana lagi kalau 10 rahmat dari Allah? Nah, karenanya modal untuk mendapatkan 10 rahmat hanya dengan 1 salawat. Karenanya perbanyak salawat kepada Nabi. Perbanyak salawat kepada Nabi. Di antaranya salawat sesuai perintah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Karenanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Atau salawat Ibrahimi, Allahumma salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala kama shallaita ala wa barik ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Atau salawat-salawatnya lain, masih banyak versi-versi salawatnya lain. Termasuk bila memungkinkan amalkan ini 35 kali setiap selesai salat subuh. Ya. 35 kali setiap selesai salat subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridaan wa li haqqihi adaan. Tulis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridaan wa li haqqihi adaan. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridaan wa li haqqihi adaan. Baca 35 kali setiap selesai salat subuh. Dan bila memungkinkan setelah membaca itu, bacakan suratul Fatihah kepada para ulama, khususnya Profesor Dr. Sayyid Husin Al-Munawwar, Sayyid Aqil Husin Al-Munawwar, mantan Menteri Agama. Paham ya? Saya ulangi. Bila memungkinkan, bacakan surah Al-Fatihah untuk seluruh ulama, khususnya Profesor Dr. Sayyid Aqil Husin Al-Munawwar, MA, mantan Menteri Agama. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan yang baik oleh Allah dan umur yang panjang. Pertanyaan, mengapa beliau? Jawabannya, karena salawat itu kami terima langsung dari beliau. Ya, kami terima langsung, dan ketika menyampaikan, saya langsung mendekat. Saya terima ya mulai ya, kabiltu, sambil mencium tangan beliau. Ya, karenanya beliau mengatakan, amalkan setiap selesai salat subuh 35 kali. Allahumma salli
ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu laka ridaan wa li haqqihi adaan. Dan perbanyak salawat-salawatnya lain. Inilah bulan Sya'ban. Nah, terakhir yang ingin kita sampaikan, kalau ini bulan Sya'ban mau dibaca, mau dibicarakan, terlalu banyak yang bisa disampaikan. Tapi cukup satu yang ingin kita jadikan penutup adalah kemuliaan Lailatul Nisfi min Sya'ban. Kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Malam ini malam ke-8. Kira-kira nisfu Sya'ban malam apa nanti? Coba, malam ini malam Kamis ke-8. Besok malam malam Jumat malam ke-9. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa. Tunggu dulu. Ada yang salah. Malam apa ini? Malam Kamis. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Oh iya. Pas tak? 7. 8 tambah 7 ya. Malam Kamis 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Salah. Ada yang salah. Tanggal berapa sekarang? Jangan sampai saya. Tunggu dulu, jangan sampai saya salah ingat. Jangan sampai saya salah ingat ya. Allah. Rabu besok 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh iya benar. Malam Rabu 15 Sya'ban. Sekarang malam 9, malam ke-9 malam ini. Ya. Malam Kamis ya? Oh ya, saya salah lihat. Saya lihat Rabu, astagfirullah. Malam Kamis berarti besok 9, ya. Malam 9. Nah, 9 malam Kamis. Astagfirullah. Kasih nanti catatan di situ di awal video. Ya, itu salah sebut tadi itu ya. Nah, saya tadi mengatakan 8, 9 malam 9. Saya lihat tadi 8. Malam ke-9, malam Kamis 9. Malam Jumat 10. Malam Sabtu 11. Malam Ahad 12. Malam Senin 13. Malam Selasa, malam Rabu 15. Malam Rabu yang akan datang kita memasuki malam nisfu Sya'ban. Karenanya jangan sia-siakan ini malam nisfu Sya'ban. Keistimewaannya banyak. 1, kata Nabi, ada 5 malam doa tidak ditolak oleh Allah. Jaminan dari Nabi nih. Ada 5 malam doa tidak ditolak oleh Allah. 1, malam Jumat. 2, malam pertama bulan Rajab. 3, malam Idul Fitri. 4, malam Idul Adha. 5, malam nisfu Sya'ban. Pokoknya malam Rabu yang akan datang gan rusi pak doa ngemu. Ya, perbanyak doamu. Ya, ini malam nisfu Sya'ban, malam Rabu yang akan datang. Ya. Kalau kemuliaannya nisfu Sya'ban mau dibaca, mau dilihat terlalu banyak. Intinya perbanyak ibadah selama kita berada di malam nisfu Sya'ban. Selama kita berada di bulan Sya'ban. Utamanya di malam nisfu Sya'ban. Perbanyak amal, perbanyak baca Quran, perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak salawat. Termasuk diantaranya perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar dan perbanyak membaca la ilaha illallah. Dalam kitab yang saya bawa ini setidaknya diingatkan oleh maha guru kita di sini, termasuk zikir yang perlu diperbanyak di malam nisfu Sya'ban. Bahkan di bulan Sya'ban ini, di samping salawat, perbanyak la ilaha illallah, perbanyak juga astaghfirullah. Konon ada riwayat
Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, "Alaikum bila ilaha illallah wal istighfar." Wajib bagi kalian memiliki la ilaha illallah dan istighfar. Wajib bagi kalian memiliki la ilaha illallah dan istighfar. Fa'akfiru minhuma, perbanyak membaca la ilaha illallah, perbanyak membaca astagfirullah, perbanyak la ilaha illallah, perbanyak istighfar. Kenapa? Fa inna iblisa qala, karena sesungguhnya iblis pernah berkata, ahlaktun nasa bizzunubi, saya binasakan manusia dengan banyak dosa. Artinya, saya membinasakan manusia dengan mengajak, mendorong dan menggoda dia untuk melakukan dosa. Berarti setiap kali kita berdosa, sukseslah iblis membinasakan kita. Wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar, sementara manusia membinasakanku dengan la ilaha illallah dan astagfirullah. Ya, perhatikan nih, kata iblis, saya binasakan manusia dengan dosa. Setiap kali mereka berdosa, setiap kali mereka melakukan maksiat dan dosa, maka iblis menang mengalahkan kita. Tapi iblis mengatakan wa ahlakuni, tapi manusia membinasakanku bila ilaha illallah wal istighfar, dengan seringnya mereka membaca la ilaha illallah dan membaca istighfar. Tapi bukan sekedar istighfar ya. Astagfirullah wa atubu ila seterusnya. Tapi iblis mengatakan, falamma ra'aitu zalika. Nah, sekarang apakah iblis itu mati jalan? Sudah putus harapan menggoda kita? Tidak. Ketika kita mampu memperbanyak la ilaha illallah, memperbanyak istighfar, kita mengalahkan iblis. Tapi ingat, iblis tidak akan pernah berhenti sampai titik darah penghabisan. Ya. Gimana caranya? Falamma ra'aitu zalika, ketika saya melihat mereka melakukan itu, ketika saya melihat mereka memperbanyak la ilaha illallah, memperbanyak istighfar, ahlaktuhum bil ahwa'i wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Saya akan binasakan mereka dengan hawa nafsunya, yaitu mereka akan menganggap dirinya sudah mendapatkan petunjuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu muncul dalam hati, wah hebat metona, jago maka. Oh sudah, binasa kok itu. Ya. Jadi iblis mengatakan, saya binasakan manusia dengan dosa, tapi mereka binasakan saya dengan la ilaha illallah dan istighfar. Karena perbanyak la ilaha illallah, perbanyak istighfar. Tapi ingat, iblis tidak mau berhenti sampai dunia kiamat. Lalu falamma ra'aitu zalika, ketika saya melihat manusia memperbanyak la ilaha illallah, memperbanyak istighfar, maka saya akan binasakan mereka bil ahwa'i, dengan hawa nafsunya. Bagaimana caranya? Wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Mereka akan mengira dirinya sudah mendapatkan petunjuk. Mereka mengira dirinya sudah hebat. Mereka menganggap dirinya sudah saleh, sudah alim. Ya. Astagfirullah, astagfirullah. Begitu sujud, masyaallah, dia tekan kepalanya, sampai begitu bercermin dia lihat ada perubahan warna dahinya muncul dalam hati, masyaallah. Hati-hati nak ya. Siapa tahu ada perubahan warna, lantas kamu bercermin, lantas muncul dalam hati. Banyak mentom, salat sunat, masya Allah, sudah hancur seketika itu ibadahmu. Ya, jangan mengatakan, nah tidak riya ya ustaz. Ya. Riya itu mau dikata, mau dilihat sama orang, sum'a, mau disanjung-sanjung. Tapi ada yang lebih mematikan tanpa ada orang lain. Kalau riya dilihat orang, sum'ah dipuji sama orang. Tapi bagaimana kalau tidak ada orang? Berarti kita sudah selamat. Belum tentu. Masih ada ujub, merasa hebat sendiri. Ya. Yang sampai ambil tasbih. Subhanallah. Surga Firdaus kalau begitu. Sudah binasa gitu ya. Karenanya ikhlas. Itulah sebabnya di antara ulama ada yang mengamalkan setiap kali selesai beramal, di antara ulama ada yang mengamalkan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Kenapa? Karena itu dijadikan doa, semoga amal yang dilakukan benar-benar ikhlas karena Allah.
Dan ini berat, ya. Ini berat. Tapi berat bukan berarti mustahil. Ya, ala bisa karena biasa. Dan ingat, keikhlasan terkadang lahir dari keterpaksaan dan keikhlasan terkadang muncul dari kebiasaan. Karenanya paksa diri kita, biasakan diri kita, dan selanjutnya serahkan sama Tuhan. Insya Allah, Allah yang akan membimbing dan mengarahkan kita. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.